Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang desain dan manajemen formulir Rekamedik. Pada pertemuan yang kelima ini, atau pada materi yang kelima ini, kita akan membahas terkait otorisasi berkas Rekamedik. Nah, jadi kenapa kita harus membahas otorisasi berkas Rekamedik? Karena otorisasi ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Rekamedik, sehingga nanti ketika berkas ini didistribusikan ataupun nanti di dalam kegiatannya ada filling, kemudian assembling gitu ya, itu tidak salah ataupun ada yang tidak kurang gitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya memang otorisasi berkas Rekamedik itu harus dipegang, harus dipahami oleh setiap Rekamedik. Nah, jadi berkas Rekamedik itu atau formulir Rekamedik merupakan dokumen yang dimana biasanya digunakan untuk mencatat dan merekam terjadinya peristiwa atau transaksi layanan. Nah, dokumen ini atau formulir ini terdiri dari berbagai jenis gitu ya. Jadi jenis formulir tergantung dari layanan yang diterima. Misalkan ketika pasien masuk gitu ya ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, maka yang biasanya akan menjadi formulir pertama adalah identitas, formulir isian identitas. Nah, formulir isian identitas ini adalah formulir yang wajib bagi setiap pasien baru gitu ya yang berkunjung ke sebuah pelayanan kesehatan. Nah, setelah itu akan ada formulir diagnosis gitu ya, kemudian formulir konsultasi ataupun swab gitu ya. Kalau di dalam rawat inap ada yang namanya swab, kemudian ada formulir catatan keperawatan dan sebagainya, obat gitu. Nah, jadi formulir Rekamedik isinya adalah catatan dan rekaman terjadinya peristiwa atau transaksi layanan yang dimana layanan dimaksud adalah layanan kesehatan gitu ya. Jadi ada peristiwa pengobatan gitu ya, peristiwa kemudian rehabilitasi kalau misalkan ada rehabilitasi gitu ya, ataupun ada peristiwa kematian misalkan. Nah, jadi bahkan kematian pun bisa dicatatkan di dalam sebuah formulir. Itu harus ada formulirnya dan itu disimpan di dalam kumpulan Rekamedik, di dalam berkasnya gitu ya. Nah, kenapa harus dicatat gitu ya semua peristiwa tersebut? Karena peristiwa itu nantinya akan dibentuk atau menjadi sebuah rekaman gitu ya, yang diberikan dari setiap kegiatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, perawat, apoteker gitu ya, terhadap pasien, agar nanti dapat ditelusur tindakan urutannya yang sistematis dan konsisten dan mudah dibaca. Jadi berkas Rekamedik itu fungsinya kan ada beberapa gitu ya. Ada untuk penelitian gitu ya, ada untuk biaya, kemudian ada untuk penyelidikan gitu ya. Apabila diminta oleh kepolisian, maka berkas Rekamedik bisa dijadikan sebuah alat bukti. Nah, oleh karena itu setiap transaksi terapeutik yang dilakukan di sebuah pelayanan kesehatan harus dicatat di dalam berkas Rekamedik atau formulir Rekamedik. Baik itu formulir Rekamediknya adalah formulir catatan keperawatan atau CAPER gitu ya, catatan pengobatan, kemudian tindakan, kemudian ada asesmen pengkajian nyeri gitu ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan rekam medis itu sendiri adalah bukti tertulis, bisa dalam bentuk kertas atau elektronik, yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti temuan hasil asesmen, rencana asuhan, rincian pelaksanaan asuhan dan pengobatan, catatan perkembangan,
pasien terintegrasi ringkasan keperluan pasien yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan. Nah, profesional pemberi asuhan atau PPA ini lazimnya kategorinya adalah dokter, kemudian dokter spesialis, perawat, ya, dan ataupun di sini ada terapis kalau misalkan dia menerima rehab, gitu ya. Nah, kemudian penyelenggaraan rekam medik itu merupakan proses kegiatan yang dimulai dari pasien diterima di RS, kemudian selama pasien mendapatkan asuhan sampai kepulangan. Jadi, karena rekam medik itu berisi catatan setiap kegiatan, setiap transaksi tanda petik yang diterima oleh pasien, maka mulai dia datang sampai dia pulang itu harus terekam dengan baik. Gitu ya, harus terekam dengan baik. Nah, di sini salah satu fungsi seorang perekam medik adalah untuk mengidentifikasi nantinya bahwa lembaran ataupun formulir rekam medik, formulir apapun itu terisi dengan baik atau tidak. Ada yang hilang atau tidak, gitu ya. Ada yang rusak, entah itu sobek, entah itu basah dan sebagainya, gitu, atau tidak. Kemudian nanti akan di-assembling, gitu ya, disusun. Setelah disusun baru disimpan di rak rekam medik, gitu ya. Nah, jadi biasanya ketika pasien datang, gitu ya, kan biasanya pasien itu sudah dijadwalkan untuk datang, misalkan konsul atau ke poliklinik, gitu ya. Nah, maka nanti akan ada permintaan kepada ruang rekam medik bahwa nanti pasien X, gitu ya, akan konsul pada hari Rabu misalkan, maka pada hari Selasa sore itu harus sudah disiapkan berkasnya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman belum kebayang kali ya, gitu ya, belum kebayang bagaimana prosesnya. Nah, jadi sedikit cerita. Ketika saya melakukan penelitian di Rumah Sakit Kanker Darmais, gitu ya, jadi setiap hari dari pagi sampai sore tugas rekam medik itu tugasnya pertama adalah menyiapkan dulu dokumen rekam medik, gitu ya. Kemudian setelah disiapkan di assembling, kemudian nanti ada kelengkapannya dan sebagainya, kemudian didistribusikan ke poli-poli atau ke ruangan yang dimana membutuhkan berkas rekam medik pasien X, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dikoleksi lagi berkas rekam medik. Jadi itu tiap hari itu. Jadi rekam medik itu tiap hari harus ada proses assembling, gitu ya. Kemudian nanti harus proses filling sampai disimpan lagi. Kemudian besoknya terus kayak gitu ya. Nah, itu untuk pasien rawat jalan, gitu ya, pasien rawat jalan. Jadi untuk pasien rawat jalan itu tiap hari itu ada kayak gitu. Nah, prosesnya. Nah, nanti sore-sore menyiapkan pasien untuk besok, karena kan sudah ada jadwalnya, gitu. Nah, kalau untuk pasien rawat inap biasanya pas dia datang, kemudian itu akan dilihat oleh sekilas oleh dokternya. Oh, ini berkas rekam medik, nanti kalau dibutuhkan bisa dinaikkan, gitu ya, dinaikkan ke ruang perawatan. Nah, nanti di ruang perawatan di nurse station itu akan ada berkas rekam mediknya. Nah, berkas rekam medik ini nanti akan disimpan dulu tuh di sana, gitu. Nanti setelah pasien mau pulang misalkan, gitu ya, jadi kan ada formulir kepulangan pasien itu harus ditandatangani, kemudian resum medisnya juga harus diisi, kemudian nanti dilampirkan, dimasukin dulu, gitu, ke berkas rekam medik. Nanti dari pihak perekam medik di ruang rekam medik nanti akan diassembling perlengkapannya, gitu ya. Baru kalau sudah lengkap
kemudian dimasukin ke rak yang sudah tersedia seperti itu. Nah, di dalam otorisasi dokumen rekam medik gitu ya, ada aspek-aspek kenapa sih rekam medik itu atau berkas rekam medik itu penting. Pertama, dilihat dari aspek administrasi bahwa dokumen rekam medik adalah atau merupakan dokumentasi tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab, sehingga ketika ada sebuah tindakan yang dimana diindikasikan dalam malpraktik, maka dari berkas rekam medik itu bisa ditelusur siapa yang melakukan tindakan X, kemudian prosedurnya apa saja dan sebagainya. Nah, itu bisa ditelusur, sehingga berkas rekam medik itu bisa menjadi salah satu alat bukti juga. Makanya kenapa menjadi alat bukti, karena itu salah satunya. Nah, kemudian aspek medis, berkas rekam medik juga menjadi dokumentasi tindakan untuk perencanaan pengobatan atau asuhan. Nah, biasanya gitu ya, dokter itu pasti akan melihat catatan perkembangannya dia gitu ya. Contoh misalkan dirawat inap, kan biasanya kalau dokter itu visit cuma 1 kali ya, minimal 1 kali, dan itu pun paling pagi atau sore banget, ya syukur-syukur 2 kali gitu. Nah, jadi karena si pasien itu dirawatnya 24 jam dan perawat yang memonitor selama 24 jam, sedangkan dokter itu hanya 1 kali visit dan itu pun tidak tahu bagaimana perkembangannya. Nah, ketika visit besoknya lagi, si dokter akan melihat berkasnya. Dia akan melihat berkasnya, rinciannya, oh pada jam segini gitu ya, akan telah pasien misalkan menjadi recovery-nya baik dan sebagainya. Nah, itu si dokter akan merencanakan tindakan ke depannya itu berdasarkan data yang ada dari berkas rekam medik gitu, sehingga dari sisi medik gitu ya, dokumentasi tindakan itu bisa menjadi perencanaan pengobatan atau asuhan pasien ke depan. Nah, kemudian aspek hukum, dokumen rekam medik itu bisa menjadi jaminan kepastian hukum, gitu, menjadi bahan bukti atau alat bukti. Kemudian aspek keuangan juga bisa dilihat di situ, data dan informasi pembiayaan setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan di rumah sakit, berapa rincian biayanya itu bisa terlihat gitu ya. Kemudian aspek penelitian, nah ini ada yang sering digunakan gitu ya. Jadi berkas rekam medik itu tidak hanya disimpan di rumah sakit, tapi juga bisa digunakan untuk penelitian. Nah, jadi misalkan teman-teman nanti kalau misalkan untuk penelitian tidak mau capek-capek datang ke tiap orang gitu, itu bisa melalui unit rekam medik gitu ya, di sebuah rumah sakit. Kemudian ada aspek pendidikan, berarti bisa menjadi referensi pengajaran. Biasanya ini dokter-dokter gitu ya, ataupun perawat, ketika ada pasien misalkan pada jam sekian itu sistolnya 120/80 misalkan, kemudian tiba-tiba 30 menit kemudian naik lagi, kemudian tiba-tiba 30 menit kemudian naik-naiknya terus. Nah, itu nanti akan dilihat gitu ya, apakah memang kenaikan tensi itu ada masalah dengan komorbiditas atau penyakit penyerta atau bagaimana gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan pengajaran atau referensi bahwa, atau misalkan terkait pengobatan pada pasien kanker, misalkan pada pasien kanker ketika dikasih obat cetuximab atau Erbitux gitu ya, 12 kali siklus itu rata-rata misalkan terjadi perpanjangan hidup misalkan.
pada pasien X menambah 6 bulan misalkan dari prediksi dokter, atau misalkan dari pasien B 4 bulan misalkan. Nah, itu bisa menjadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aspek dokumentasi, bahwa dokumen ataupun berkas rekam medik itu bisa menjadi pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit apabila ada audit medik, ada audit medik, ataupun di sini adalah dalam bentuk akreditasi, gitu. Jadi di SNARS, gitu ya, Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit, itu salah satu aspek penting di dalam akreditasi itu adalah rekam medik, gitu ya, unit rekam mediknya, kemudian berkas rekam mediknya, audit rekam mediknya, audit medisnya dan sebagainya, kelengkapan catatannya, kemudian penyimpanannya bagaimana, distribusinya bagaimana, itu ada di sistem akreditasi, gitu ya. Nah, kemudian penyusunan isi dari formulir itu harus berdasarkan standar. Kita kalau di SNARS, Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit, itu ada poin 1.1 tahun 2019. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir, gitu ya, di instalasi gawat darurat. Nah, formulir ini nantinya akan dilampirkan di satu berkas, ya, di satu berkas rekam medik. Nah, ini ada status triase, gitu ya, kemudian ada anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik, gitu ya, kemudian ada pemeriksaan nyeri, gitu ya, pengkajian nyeri. Nah, di dalam pengelolaan berkas rekam medik ada kewenangan, gitu ya, ada otorisasi atau wewenang, ada dan tanggung jawab, gitu ya. Yang dimaksudkan dalam otorisasi ini adalah kewenangan dan tanggung jawab di dalam mencatat hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, terapi, prognosis dan tindakan pengobatan, gitu ya. Yang dimana otorisasi ini diserahkan kepada dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lain yang melayani langsung pasien secara langsung. Ya, jadi yang boleh untuk mengisi, yang boleh untuk mengkaji, gitu ya, formulir, menanyakan, gitu, memeriksa, itu tadi dokter, kemudian dokter spesialis, perawat, bidan kalau misalkan itu ada rumah sakit ibu dan anak, dan tenaga medis lain, contohnya adalah rehab, gitu ya, di bagian rehab itu bisa tenaga rehabnya di situ. Nah, kita harus mengingat bahwa kewenangan petugas rekam medik adalah pertama assembling, yaitu mencatat ketidaklengkapan isi dokumen rekam medis ke dalam formulir kendali dan merakit berkas jika ada yang rusak. Jadi yang namanya assembling, gitu ya, merakit, gitu ya. Di dalam proses merakit itu nanti petugas rekam medik akan mengecek berkasnya lengkap nggak, sesuai dengan urutan nggak, gitu ya, sudah ditanda tangan belum, gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang belum ditanda tangan, gitu ya, ataupun dalam hal yang tidak lengkap, maka ada formulir kendali. Formulir kendali ini fungsinya adalah untuk merekap si pasien A ada berkas atau formulir yang hilang apa saja, si pasien B apa saja yang hilang, kemudian dia dirawat di mana, atau di poli apa, atau di unit mana, gitu. Nah, sehingga nanti akan ketahuan kinerja ruangan tersebut di dalam membuat sebuah catatan rekam medik, itu akan terlihat. Kalau misalkan ternyata banyak tidak lengkapnya, maka bisa dilakukan audit, gitu.
bisa dilakukan audit, dan dokter yang bertanggung jawab di instalasi atau di ruangan tersebut bisa dikenakan sanksi. Ya, itu terkait assembling, jadi merakit, kemudian mencatat ketidaklengkapannya. Nah, jadi berkas rekam medik itu dikumpulkan ya. Jadi dikumpulkan di dalam satu bundel. Ya, satu bundel itu terdiri dari beberapa hari. Jadi bisa beberapa hari, tergantung nanti kemampuan lembaran yang cover sampul mampu menampung berapa hari itu. Pengalaman saya bisa ada yang nyampe 12 hari atau 15 hari gitu ya. Kemudian bikin lagi sampul yang lain dengan ketebalan tertentu gitu ya. Jadi berkas rekam medik itu jangan terlalu tebal banget gitu ya dalam satu berkasnya itu. Karena apa? Kalau misalkan terlalu tebal, nantinya itu akan rusak. Gitu. Makanya biasanya akan di-split ini beberapa berkas rekam medik. Kemudian nanti tinggal diurutkan, ini rekam medik urutan yang sesi yang pertama, ini yang kedua, gitu, yang ketiga. Nah, nanti kapan-kapan lah kita akan main ke ruang rekam medik gitu ya, untuk melihat bagaimana proses assembling, kemudian bagaimana bentuk fisik, wujud fisik rekam medik, gitu, supaya teman-teman bisa kebayang, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kewenangan petugas RM hanyalah selain assembling adalah filling. Filling di sini adalah mencatat penggunaan dokumen rekam medis ke dalam penggunaan RM, dan tracer, retensi, mencatat kehilangan, mengambil dan menyimpan berkas rekam medik. Jadi filling ini ada dikatakan dua, berarti ya, filling terkait dokumen rekam medik dan filling ke penyimpanan berkas rekam medik. Nah, aktivitas filling ini gitu ya, yang salah satunya adalah mencatat penggunaan dokumen rekam medik. Nah, jadi biasanya kalau misalkan waktu kemarin saya di Kangadiri Darmais itu berkas rekam medik itu biasanya akan dipakai oleh dokter residen biasanya untuk penelitian. Nah, itu biasanya dia akan minta tuh, Mas, nanti rekam medik sekian, saya minta ya, rekam medik sekian, saya minta rekam medik sekian. Nah, ini akan ada tanggal sekian, nomor rekam medik ini, gitu ya, atas nama siapa, itu dipinjam sama siapa, nanti ada tanda tangan, gitu ya. Jadi semua berkas rekam medik itu harus jelas siapa yang pinjam. Nah, peminjaman berkas rekam medik itu tidak sembarangan, gitu ya. Tidak sembarangan. Berkas rekam medik tidak boleh dipinjam sama pasien ataupun keluarga pasien. Jadi berkas rekam medik itu adalah milik rumah sakit, tapi isi ataupun informasi dan resume medis itu boleh milik pasien. Jadi ada perbedaan. Nah, siapa yang boleh meminjam dalam hal ini tergantung keperluan penelitian, keperluan penyelidikan, keperluan audit medik atau apa gitu. Jadi keperluannya itu berdasarkan undang-undang ataupun peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 itu disitu jelas. Jadi berkas rekam medik bisa digunakan tempat saja. Kemudian coding dan indexing. Kewenangan perekam medik adalah untuk mengcoding, gitu ya, dan indexing. Jadi nanti misalkan ya, kalau belum ada ICD-10 atau ICD-9 gitu ya, yang di bekas rekam mediknya, maka nanti harus harus di coding. Contoh misalkan kanker kolon. Nah, kanker kolon itu kategorinya adalah C, gitu ya. Nah,
tapi C-nya itu CA berapa, apa C36, C59 atau bagaimana. Nah itu petugas rekam medik tuh nanti yang akan menginput ke dalam sistem gitu. Termasuk prosedur yang dilakukan itu apa saja. Nah itu dimasukkan tuh. Jadi petugas perekam medik itu memiliki andil yang besar juga gitu. Andil yang besarnya adalah di dalam pengkodean atau pengkodingan dan mengindeks kode ICD ini paling banyak apa tuh, kemudian tindakannya apa. Nah ICD ini nanti akan berfungsi untuk pembiayaan juga jadi kalau misalkan sudah terintegrasi dengan BPJS, nantinya akan ada bridging dengan aplikasi BPJS. ICD sekian dengan tindakan ini nanti akan ada biayanya gitu. Nah itu terkait coding dan indexing. Selanjutnya analyzing dan reporting, ini berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan hasil sensus harian ke dalam rekapitulasi. Nah ini biasanya dalam bentuk formulir. Jadi setiap hari itu akan direkap penyakit apa yang banyak gitu, terutama untuk dirawat jalan atau kunjungan baru gitu ya. Kemudian tindakan apa saja, kalau misalkan sampai detail itu sampai tindakan apa saja gitu ya. Nah biasanya kalau untuk analyzing dan reporting itu hanya kategori penyakit, umur, dan di ruangan mana, biasanya seperti itu. Nah baik, jadi itu terkait otorisasi berkas rekam medik. Jadi hal yang pertama harus diingat oleh teman-teman adalah bahwa perekam medik itu memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu gitu ya. Kemudian berkas rekam medik itu bisa dikeluarkan asal dengan keperluan yang diatur oleh peraturan perundangan, dalam hal ini dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 gitu, dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Kemudian bahwa rekam medik itu kenapa harus lengkap gitu ya, karena akan ada keperluan-keperluan lain, baik keperluan administrasi, keperluan hukum, keperluan penelitian, keperluan pengajaran gitu, penentuan tindakan selanjutnya apa gitu. Nah itu urgensi kenapa berkas rekam medik itu harus lengkap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.